Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa. Walaupun kita tatap mukanya lewat daring, tapi saya berharap kalian semua dapat menyimak video ini. Video perkuliahan pertama, pertemuan pertama yang kita lakukan lewat daring. Dan saya berharap minggu-minggu ke depan kita dapat kuliah tatap muka. Tapi jika keadaan tidak memungkinkan, maka kita akan tetap melakukan kuliah daring. Dan dalam perkuliahan ini, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi-materi yang akan kita pelajari untuk mata kuliah Matematika 1 ini, kita akan terlebih dahulu membuat kesepakatan kontrak kuliah, aturan kuliah yang akan kita pakai selama kita belajar Matematika 1 itu sendiri. Begitu. Jadi saya berharap setelah saya menyampaikan kontrak kuliah, ada saran dan masukan yang diberikan kalian untuk saya demi memperbaiki aturan-aturan yang saya buat, dan kita bisa sama-sama menyepakati dan kita pakai aturan ini selama 1 semester dalam kuliah dalam kuliah Matematika 1. Tidak memperpanjang kata, kita langsung masuk ke dalam kontrak kuliah. Tapi terlebih dahulu perkenalkan saya adalah Ibu Damaris Lalang. Saya kebetulan dipercayakan untuk membawa mata kuliah Matematika 1. Saya dari program studi matematika. Nanti setelah ini kita kuliah tatap muka, baru kita kenalan satu persatu. Jadi saya menyampaikan secara garis besar saja. Berikutnya kita langsung masuk di kontrak kuliah. Dalam perkuliahan matematika ini sebisa mungkin kita akan kuliah sebisa mungkin kita akan baik. Dalam kuliah sepanjang perkuliahan ini kita akan melakukan kuliah daring. Dan juga seperti Ibu bilang, kalau keadaan memungkinkan, kita juga akan melakukan kuliah tatap muka. Namun pada kali ini kita kuliah daring, dan saya kita akan masuk di slide pertama, yaitu kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini kita akan mulai dengan jadwal kuliah. Jadwal kuliah kita setiap minggu adalah Selasa jam 8 sampai jam 30 di ruang 5. Untuk penanggung jawab kelas, saya minta untuk ketua tingkat dapat mengkoordinir teman-teman agar bisa dapat mengikuti baik kuliah secara daring maupun kuliah secara luring atau tatap muka. Tugas penanggung jawab itu adalah yang pertama koordinasi kelas dan menyiapkan kelas, yang kedua buat grup WA kita grup WA mata kuliah Matematika 1, dan untuk mengkoordinasi mata kuliah tersebut. Begitu. Berikutnya materi kuliah. Dalam materi kuliah ini yang pertama kita akan belajar tentang sistem bilangan real. Jadi kita akan belajar bilangan itu seperti apa, jenis-jenis bilangan begitu. Bilangan nyata yang sering kita gunakan. Yang kedua kita akan belajar tentang himpunan. Dan yang ketiga kita belajar tentang logika, berikutnya persamaan dan pertidaksamaan linier, fungsi, matriks, dan turunan dan integral. Begitu. Untuk sistem bilangan real itu sendiri kita akan belajar tentang himpunan bilangan. Yang kedua bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Setelah itu rangkuman, dan setiap pertemuan itu kita akan melakukan latihan soal. Terus pertemuan yang kedua kita akan belajar tentang himpunan, pengertian himpunan, keanggotaan himpunan, penulisan himpunan, macam-macam himpunan, dan seterusnya. Berikutnya di dalam logika kita akan belajar pengertian logika, operasi dalam logika. Yang keempat, persamaan dan pertidaksamaan linier. Ini materi-materi yang akan kita belajar dalam pertidaksamaan linier. Setelah itu fungsi,
setelah itu matriks, dan yang terakhir turunan dan integral. Jadi materi-materi ini akan kita belajar selama 1 semester. Jadi di dalam perkuliahan ini kita akan kuliah selama 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu terdiri dari kuis, terdiri dari tugas, terdiri dari terdiri dari tugas, ujian UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan di dalam ujian UTS dan UAS ada 1 kali remedial test, begitu. Jadi untuk UTS sendiri kita akan belajar atau materi-materi yang masuk ke dalam materi UTS itu adalah materi 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita akan UTS, kita lanjut lagi materi 5, 6, dan 7. Remedial test yang diadakan itu maksimal 2 minggu setelah nilai dibagi. Jadi nanti kita akan ujian 1 minggu, nilainya akan saya sampaikan. Jika teman-teman tidak merasa puas dengan nilainya atau nilainya di bawah rata-rata, maka kita akan melakukan remedial test. Tetapi kalau jika nilai kalian di atas rata-rata dan tidak memungkinkan, dan kalian tidak perlu lagi untuk remedial, kita tidak remedial. Terus mahasiswa yang tanpa konfirmasi tidak mengikuti remedial test tidak akan dilayani. Jadi kalau kalian misalnya, oh ibu saya tidak bisa ikut remedial sekarang karena saya punya alasan ini, tapi alasannya yang masuk akal. Kalau tidak masuk akal tidak saya terima. Gitu. Terus tugas dan menyampaikan materi, begitu. Kalian menyampaikan materi jika ada. Gitu. Kalau ada ya kita menyampaikan materi. Kalau tidak perlu. Terus pengumpulan tugas. Latihan itu tepat waktu, pengumpulan tugas atau pengumpulan latihan itu tepat waktu, tugas tidak diterima. Jadi, maksudnya kalau tugas telat, saya tidak terima, begitu. Tugas susulan yang dilayani pada minggu yang sama dengan pemberian tugas kecuali ada konfirmasi yang masuk akal. Misalkan kalau kalian telat kumpulan tugas, tapi dalam minggu yang berjalan dengan alasan yang masuk akal, maka tugasnya saya akan terima. Tetapi jika tidak, telat tanpa alasan, begitu, telat atau tidak mengumpulkan tugas, maka dengan sendirinya saya tidak memberikan nilai. Berikutnya konversi nilai. Jadi skala nilai itu ada dari E sampai A. Gitu. Ini kita lihat, kalau nilai kita kurang dari 55 kita dapat E. Kalau nilai kita berada di antara 55 sampai 59 kita dapat D. 60 sampai 64 dapat C. 65 sampai 69 dapat C+. Jadi misalnya kalau kita nilai itu 67, berarti dia ada di rentan 65 sampai 69. Berarti kita dapat nilai C+. Begitu juga dengan jika nilai kita dapat 82. 82 itu kan ada di rentan kelas 80 sampai 84. Berarti kita dapat nilai A minus dan seterusnya. Ya, selanjutnya perhatian materi perkuliahan itu akan kalau misalnya materi kuliah lewat daring akan disampaikan via e-kampus yang sudah kita pelajari, ada via WA dan via YouTube. Terus sumber perkuliahan itu tidak hanya kita belajar daripada slide perkuliahan, tapi ada materi-materi yang akan Ibu berikan. Ya, semua keluhan atau kalian punya keluhan, komplain, nilai dapat langsung kalian sampaikan kepada saya sebagai dosen pengampu. Berikutnya, mahasiswa itu diharapkan datang tepat waktu. Toleransi waktu untuk mahasiswa, maaf tidak saya berikan di sini, nanti saya ralat. Mahasiswa itu dikasih waktu toleransi waktu 15 menit. Jadi jika lewat dari 15 menit, boleh kalian ikut kuliah. Tapi kalian tidak dimasukkan ke dalam daftar hadir. Artinya kalian pun absen alfa di hari itu. Begitu juga dengan saya. Kalau selama 45 menit kalian menunggu saya tanpa konfirmasi apa-apa, maka saya dianggap tidak hadir. Jadi kalian tidak perlu menunggu. Ketua tingkatnya langsung menghubungi saya, apakah ada tugas atau materi yang mau saya berikan untuk kalian pelajari. Begitu. Terus konfirmasi jika ada hal lain yang mengakibatkan keterlambatan, seperti Ibu bilang, kalau ada alasan, misalkan tadi saya ke kampus terus motor saya pecah, tapi benar-benar ban saya pecah,
seperti itu dapat saya terima alasannya. Terus nilai ujian nanti saya sampaikan lewat e-kampus atau langsung. Tidak melayani tugas susulan kecuali reasonable, begitu. Reasonable, artinya saya tidak melayani tugas susulan kecuali kalian punya alasan yang masuk akal. Tidak melayani tugas susulan untuk rise up nilai, artinya tidak ada tugas yang untuk menaikkan kita penilai, begitu ya. Kalian dapat itu ya nilai itu yang saya pakai. Gitu. Terus saya berharap satu mahasiswa itu memiliki satu handphone, begitu. Handphone Android untuk handphone Android lebih baik, toh, supaya kita bisa pakai untuk mengakses e-kampus. Yang terakhir, jika ada hal-hal lain yang perlu dimasukkan dalam kontrak, berikan masukannya pada kolom komentar supaya setelah itu kita akan sepakati. Saya menunggu masukan komentar dari kalian 1x24 jam dari sekarang, jam 8 pagi hari ini, berarti saya menunggu nanti sampai dengan jam 8 besok pagi untuk kita sama-sama meralat kontrak kuliah yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin sekian dari Ibu itu. Jika ada salah kata, jika ada tutur kata yang menyakiti, Ibu minta maaf. Abaikan suara-suara lain selain Ibu bersuara, karena Ibu buat rekaman videonya di rumah dan ada anak yang lagi nonton YouTube di sebelah Ibu. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi.